Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke NK Channel. Ini bukan channel Omobi, tapi versi KW-nya. Salah satu VGA yang paling layak menggantikan posisi Lord Chestplate buat saat ini. VRAM udah 4GB DDR5, DirectX 12, non-pin power, performa jauh banget lebih unggul, dan harga yang bisa dibilang masuk akal. VGA apa coba? Nvidia GTX 950 bos. Salah, Nvidia GTX 950 VRAM-nya masih 2GB, nggak ada yang 4GB, kalau saya nggak salah ya. GTX 1050 Ti bos. Salah juga, harganya masih di atas 1 juta tuh. Daripada pena pensil, halah penasaran, langsung aja tonton pembahasan video kali ini. Yang belum subscribe dulu dong. Sayang kan nggak dipencet tombol subnya. Nggak rugi loh, percaya deh, malah dapat pahala. Kalau kalian udah paham pasti tahu betul VGA ini. Yap, merek HIS nggak pernah ngeluarin VGA dari Nvidia karena HIS partner setia dari AMD. Tapi sayang banget ya, kayaknya HIS sudah nggak nongol lagi nih versi barunya. Sedih banget gak sih? Tapi yaudahlah, yang berlalu biarlah berlalu. Nggak perlu diingat-ingat lagi. Ingat, cicilan masih menunggu. Alah, AMD Radeon RX 560 4GB DDR5 128 bit. Kalau lihat tipenya jelas banget ya. GPU ini merupakan pembaharuan dari AMD Radeon RX 460 yang ternyata punya kinerja yang lebih baik dibandingkan pendahulunya. Rival berat VGA ini adalah Nvidia GTX 950. Kalau dengan GTX 1050 jelas kalah telak. Dengan VRAM 4GB tanpa pin power, VGA ini sangat menarik untuk dibeli, dan tentunya dengan harga pasaran di bawah 1 juta. VGA ini dengan mudah membantai Lord Chestplate dari sisi manapun. Seperti biasanya saya bakal uji coba VGA 1 ini di PC dengan spek yang cukup standar untuk sekarang. Pakai prosesor i3 Gen 12, RAM 16GB, SSD M.2 NVMe, dan harddisk. Windowsnya masih Windows 10. Untuk monitor pakai 24 inch 1080p. Driver sendiri pakai versi paling baru ya dari AMD tentunya, bukan dari Intel ataupun Nvidia. Kalau cari di web tersebut itu ngawur. Nah, gimana kemampuan gamingnya? Lanjut tonton aja videonya sampai tuntas ke akar-akarnya. PES 2023. Awalnya kepedean nih, saya setting di medium, resolusi 1080p tentunya. Karena lihat kemampuan yang beda tipis sama Nvidia GTX 950. Tapi ternyata kurang nyaman, berasa lag, patah hati, patah-patah. Pokoknya gak enak banget untuk dimainkan. Oke deh, kita turunin aja ke settingan low, mau lihat perbandingan hasilnya. Dan wih, cakep banget, framerate-nya malah enteng di 60 fps. Maaf, anteng maksudnya. Gamenya berjalan sangat mulus, semulus duit koruptor. Aduh, ada tukang bakso, jadi takut nih. Sorry, malah ngelantur. Intinya VGA ini masih oke banget ya di settingan low 1080p. GTA 5, game satu ini jadi salah satu game yang gak pernah mati, karena sampai sekarang masih banyak yang suka main game satu ini. Kalau saya sih udah gak sempet lagi ya buat bermain game, karena ya itu dia, waktu terus berputar. Sedangkan cicilan saya belum kelar-kelar. Halah, curhat. Biar kata game tua, saya setting normal aja deh. Dan hasilnya cukup baik sih, framerate-nya di kisaran 40 hingga 60 fps. Cuma kalau mau dapat framerate hingga ratusan fps, tinggal setting ke rata kiri banget. Framerate tertingginya tembus 160 fps. Widih, ajib-ajib kan? AC Valhalla. Game yang nongol 3 tahun ini jelasnya bukan game enteng buat VGA sekelas AMD Radeon RX 560. Pastinya kalau mau dapat framerate tinggi itu berasa mimpi, kecuali kalian main di resolusi paling mini. Di settingan low, resolusi 1080p, framerate-nya masih cukup baik loh sebenarnya, di angka 37 fps. Cuma kalau dipaksain ke settingan medium, makin hancur framerate-nya, di bawah 30 fps. Jadi settingan terbaik di game ini adalah low end. Di low maksudnya. Forza Horizon 5. Game balapan satu ini masih sangat bisa dilibas oleh AMD Radeon RX 560. Saya sudah mencoba semua settingan nih. Untuk settingan high, VGA ini masih cukup bisa menunjukkan taringnya. Terlihat framerate yang didapatkan masih cukup baik di angka 37 fps. Kalau ultra, widih, berasa terhina, ternista. Framerate-nya cuma di angka 20 fps. Parah banget lag-nya. VGA ini paling nyaman di settingan medium karena framerate yang didapat masih sangat baik di angka 43 fps.
God of War, lanjut game perang antar pejabat keuangan. Aduh, maaf, sengaja kepikiran terus nih, apalagi duit miliaran, pengen dong nyicip yang miliaran. Tuh denger, ada kucing kawin. Game perang antar dewa satu ini bikin RX 560 berasa mulai ngos-ngosan. Frame rate yang didapat pas-pasan banget, terus bisa drop sampai ke 20 fps. Kalau FSR diaktifkan, frame rate yang didapat mungkin bisa lebih baik lagi nih. Tapi mohon maaf banget nih, saya lupa buat bikin videonya. Ya minimal kalian bisa lihat gambaran kemampuan seekor RX 560 dengan settingan 1080p low. Apex Legends, lanjut game online. Game yang nongol di tahun 2019 ini nggak enteng-enteng banget ya. Apalagi kalau kalian maksa ke settingan rata kanan. Bisa-bisa nggak nahan, nggak kuat mas. Alah, nah settingan untuk VGA ini kurang lebih sama dengan Nvidia GTX 950. Biar kata VRAM lebih gede, tapi kemampuan sebuah VGA sejatinya bukan dinilai dari VRAM-nya, tapi jenis GPU-nya. Kalau GPU-nya kelas low end, mau VRAM 8GB pun bakal mubazir. Di settingan low 1080p, hasil yang didapat di Apex Legends ini sangat baik ya. Frame rate-nya di angka 50 hingga 60 fps. Cakep. Warzone 20. Game perang yang super cakep ini nggak berani setting manual. Saya set maksudnya. Sesuai rekomendasi aja deh, takutnya nggak maksimal. Maklum diburu waktu juga nih buat konten. Nah dengan settingan rekomendasi, tentunya bakal dapat frame rate yang baik. Awal-awal main sih rada lag ya. Bisa jadi bukan karena VGA juga. Mungkin ada aplikasi yang sedang running di background dan setelah lama dimainkan, lancar. Nggak lagi berasa patah-patah. Frame rate-nya di angka 60 hingga 80 fps. Genshin Impact, salah satu game yang masih digandrungi maksudnya oleh gamer kalangan remaja. Di game ini saya pilih settingan low aja deh, bukan settingan lemes alias lowes. Berdasarkan pengakuan dari tester Genshin, biar kata frame rate-nya nggak stabil alias suka naik turun, tetap aja masih lancar. Itu kata adik saya, bukan saya sih, karena saya sendiri nggak ngerti main game satu ini. Kalau dipaksa main yang ada karakternya pada tewas semua nih. Valorant, game yang paling ramah dan paling bersahabat. Bener, ini game gak berat-berat banget, tapi gak enteng-enteng banget kalau dipaksain ke settingan high. Dengan settingan low, frame rate-nya bisa tembus di angka 300 fps. Kalau di settingan high, frame rate-nya langsung kepotong separuhnya, di angka 130 hingga 140 fps. Tapi tetap aja ya, masih sangat nyaman dan lancar dimainkan. Ratusan fps. Kecuali udah parah banget di bawah 30 fps misalnya, bakal gak nyaman. Sebenarnya cukup banyak game yang saya uji coba di VGA 1 ini. Nah biar nggak numpuk di satu video, makanya saya share juga di channel sebelah. Biar berimbang, biar nggak berat sebelah, macam saya, berat pikiran. So bagi kalian yang penasaran game-game apa aja yang saya uji coba, lanjut tonton aja di channel sebelah. Linknya udah saya taruh di deskripsi. Kesimpulannya untuk VGA 1 ini dengan harga pasaran bekas yang bisa dibilang sama dengan Nvidia GTX 750 Ti, jelas dong rugi banget kalau ngambil Nvidia GTX 750 Ti. Fitur yang ketinggalan, kemampuan yang kurang menendang, harganya berasa uang melayang. Andai pun dikomparasi ke Nvidia GTX 950, saya lebih prefer ke AMD Radeon RX 560 ini. Ayo kenapa coba? Ya jelas ya, karena memang lebih irit daya, kemudian VRAM-nya lebih besar 4GB. Dan apalagi coba, harganya nih. Kalau nggak salah harga Nvidia GTX 950 itu lebih mahal dikit nih dibandingkan AMD Radeon RX 560. Syukur-syukur nih kalian bisa dapat RX 560 di rentang harga Rp800.000 atau malah di bawahnya. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan AMD Radeon RX 560 4GB DDR5. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan terima kasih udah mampir di NK Channel.